Latar belakang proyek usaha kami. Pakaian adalah kebutuhan primer manusia selain makanan dan tempat berteduh atau rumah. Dengan menjadikan kebutuhan utama tersebut, maka dapat dipastikan pertumbuhan industri pakaian di Indonesia pun akan terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa memang industri pakaian merupakan salah satu industri yang cukup berpotensi di Indonesia. Nah, di Indonesia ini sendiri, pakaian memiliki berbagai macam jenis. Salah satunya yang paling terkenal dan laku di pasaran adalah pakaian berjenis kaos. Kaos adalah pakaian sederhana, ringan untuk tubuh bagian atas, biasanya lengannya pendek atau desrit. Disebut demikian karena bentuknya sebuah desrit, biasanya tanpa kancing dan kerah, dengan leher bulat dan lengan pendek. Banyak pemasar yang berusaha untuk menawarkan model kaos terkini yang menggunakan bahan berkualitas. Pembuatan desain secara khusus yang dibuat oleh toko tersebut atau ciri khas dari toko, bahkan mereka memberikan penawaran harga yang pas di kantong atau murah. Di Indonesia sendiri, dengan mempersembahkan kaos unik yang memiliki model etnik dari beberapa daerah di Indonesia dengan sentuhan modern. Kaos ini didedikasikan sebagai sarana pengingat khusus bagi kaum muda agar terus mengingat dan mencintai budayanya. Berikut profil usaha yang akan kami jalankan. Usaha ini akan dinamakan Racana Sarvatra, yang diambil dari bahasa Sanskerta, Racana yang memiliki arti karya seni, dan Sarvatra yang memiliki arti di mana-mana. Sehingga dari nama ini, kami berharap agar brand ini dapat menjadi bentuk karya seni kami yang akan dipakai di mana saja. Ini juga sebagai bentuk bukti nyata kecintaan kami terhadap budaya. Jenis usaha ini adalah usaha di bidang fashion, yang berdiri sejak tahun 2023. Dan termasuk perusahaan dengan pemasaran online melalui media online shop dan offline melalui toko yang akan kami buka di Jalan Yosudarso, Palangkaraya. Usaha ini akan dijalankan dan dikelola secara langsung oleh kami berlima, merangkap sebagai pemilik usaha dan juga tenaga kerja usaha. Perusahaan kami membawa visi menjadi brand yang kreatif dan inovatif yang ikut serta melestarikan budaya Nusantara. Dengan misi turut serta melestarikan budaya Nusantara, menawarkan produk dengan desain unik, dengan harga yang murah namun kualitas terjamin, dan juga memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Kami memilih usaha di bidang fashion karena usaha ini adalah jenis usaha yang memiliki prospek yang menjanjikan, khususnya di kalangan anak muda yang mana menjadi target utama dari brand ini. Sebagai permulaan, brand kami akan meluncurkan desain pertama yang akan kami beri tema Borneo Project, di mana akan meluncurkan beberapa model kaos dengan desain yang terinspirasi dari kebudayaan khas bumi Borneo. Berikut kami sertakan contoh desain yang akan kami pasarkan nanti. Kedepannya juga kami berencana akan memperluas inovasi kami dengan meluncurkan beberapa tema yang mengangkat kebudayaan dari berbagai daerah lain di Nusantara, seperti Suwarna Dwipa Project, Java Project, Celebes Project, dan Irian Project. Desain dari masing-masing tema yang kami angkat nantinya akan membawa kebudayaan dan isu sosial dari setiap daerah yang kami pilih. Baik, kita masuk ke analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, menawarkan produk pakaian dengan harga yang ekonomis dengan kualitas unggulan, dan menawarkan kreativitas baru dalam menyediakan produk fashion dengan desain yang unik. Kemudian yang kedua ada weakness atau kelemahan, masih belum memiliki cukup pengalaman untuk memulai usaha dan adanya keterbatasan modal. Kemudian yang ketiga ada opportunity atau peluang, yaitu banyaknya konsumen khususnya anak muda yang mulai memperhatikan penampilan dan juga peduli dengan kebudayaan. Kemudian penawaran produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu ada threat atau ancaman, yaitu persaingan yang ketat terutama dari brand besar dan kurangnya kepercayaan terhadap usaha kecil yang baru dirintis. Baik, kita masuk ke anggaran perusahaan. Perlu dicatat bahwa anggaran perusahaan yang kami buat dapat diubah sewaktu-waktu apabila diperlukan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Di sini kita mulai dari tahun ke-0 karena perusahaan kami baru didirikan dengan target penjualan adalah 100 juta, harga jual 100.000 per unit, unit terjual 1.000 per unit.
Anggaran biaya umum, biaya gaji dan tunjangan 10 juta, biaya sewa 5 juta, biaya listrik dan air 2.500.000, biaya promosi 2.500.000, anggaran produksi, biaya bahan baku 50 juta, biaya tenaga kerja langsung 25 juta, dan biaya overhead pabrik 25 juta. Dengan laba kotor 100 juta dikurang 102 juta sama dengan minus 2.500.000, laba bersih minus 2.500.000 dikurang 10 juta, dan total laba bersih minus 12.500.000. Minus dikarenakan awal didirikannya perusahaan, maka pengeluaran akan lebih banyak daripada pendapatan. Lalu masuk ke tahun ke-1 dengan tabel terlampir, di tahun kedua dengan tabel terlampir, Tahun ketiga dengan laba kotor minus 400 juta dikurang 327.500.000, minus 72.500.000. Laba bersih minus 72.500.000 dikurang 40 juta sama dengan minus 32.500.000. Kemudian tahun keempat dengan tabel terlampir dan seterusnya sampai tahun kelima dengan laba kotor minus 600 juta dikurang 27.500.000 sama dengan minus 72.500.000. Kemudian laba bersih minus 72.500.000 dikurang 60 juta sama dengan minus 12.500.000. Dari anggaran tadi, dapat dilihat bahwa prospek penjualan pakaian kami mengalami pertumbuhan yang stabil dari tahun ke tahun. Adapun beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan perusahaan ini, yang pertama ada produk yang berkualitas dan harga yang kompetitif. Yang kedua ada pemasaran yang efektif. Dan yang ketiga ada lokasi yang strategis. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan perusahaan kami untuk terus tumbuh dan berkembang. Yang pertama ada kondisi yang ekonomi, yang kedua ada kompetisi, yang ketiga ada biaya produksi. Secara keseluruhan, anggaran ini menunjukkan bahwa perusahaan pakaian kami memiliki prospek yang baik untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Maka dari data di atas, proyek yang kami susun layak diterima dan dilanjutkan. Setelah 5 tahun, anggaran pengeluaran yang kami buat akan kami hitung ulang untuk terus memastikan pendapatan yang kami terima, serta menyesuaikan dengan keadaan keuangan dan mendapatkan laba yang maksimal. Sekian penjelasan dari kami. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.